Baik, nama saya Mira Astuti Zega, NIM 212117054. Di sini saya akan menyajikan uji independen sampel proportion menggunakan SPSS 27. Nah, uji sampel proportion ini adalah uji di mana uji hipotesis statistik yang digunakan untuk menentukan apakah proporsi sampel mewakili proporsi keseluruhan populasi. Jadi kita akan menguji dengan dua sampel. Di sini saya sudah membuat contoh soalnya, yaitu kita buat contoh soal misalnya ada sebuah penelitian menyebarkan angket. Dari tabel berikut menyatakan hasil angket minat belajar matematika, apakah ada pengaruh minat belajar terhadap nilai siswa. Untuk mengetahui hal ini, kita akan menggugah nilainya, yaitu di dua sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di kelas eksperimen terdapat 20 orang siswa dan kelas kontrol 20 orang siswa. Nah, di sini H0-nya tidak ada pengaruh minat siswa dalam hasil belajar siswa. Sementara di HA berbunyi ada pengaruh minat siswa dengan hasil belajar siswa. Nah, langsung saja kita olah data ini ke SPSS 27. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik variabel view, lalu di name ini kita buat nilai. Kita desimalnya adalah kita buat 0. Lalu kita masuk pada tabel kolom kedua, yaitu kita buat kode. Nah, di sini buat desimalnya menjadi 0. Dan di values ada yang perlu kita edit, yaitu kita buat yang pertama dulu value. Kita klik kita buat angka 1, lalu di label yaitu kita buat kelas eksperimen. Kita DD. Lalu kedua adalah kita buat kodenya adalah 2 dengan kelas kontrol. Karena kita tadi mengolah data dua buah data, yaitu kelas kontrol, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langsung kita DD, setelah itu kita klik OK. Lalu langsung kita masukkan datanya ke data view. Di sini ada nilai dan kode. Di nilai kita akan menginput nilai yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita dapat, yaitu di sini ada nilai eksperimen. Nah, kita langsung copy satu-satu dulu kelas eksperimen. Lalu kita klik Ctrl+V. Lalu di antara kelas eksperimen adalah dari antara nomor 1 sampai 20. Sementara kelas kontrol kita kasih di bawah kelas eksperimen, yaitu antara 21 sampai 40. Kita akan copy dari kelas kontrol ini. Lalu kita kasih di bawah kelas eksperimen. Nah, di value tadi ini sudah dapat nilai. Di value tadi 1 sampai 40 ya. Di value tadi kita sudah buat kasih kode, yaitu kode 1 adalah kelas eksperimen dan kode 2 adalah kelas kontrol. Kita buat 1 karena ini adalah kelas eksperimen sampai 20. Lalu kita buat di antara 21 sampai 40 adalah kelas kontrol. Kita buat angka kodenya 2. Sampai dengan 40. Nah, setelah itu kita masuk pada analyze. Baru complements. Analyze complements, baru independent sample proportion atau UCZ. Nah, di sini di test variable kita buat nilai, dan sementara di grouping variable adalah nilai yaitu kode.
Yang perlu kita ketahui dulu bahwa data ini sudah saya tes bahwa berdistribusi normal. Jadi itu adalah syaratnya adalah berdistribusi normal. Jadi data yang saya buat ini adalah berdistribusi normal. Lalu kita okekan. Nah, di sini sudah tercapai, sudah terdapat hasil. Di sini adalah independent sample proportion group statistik, yaitu proporsinya adalah 0,00 dan 0,050. Di assess monster standard error yaitu 0,00 di kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 0,049. Nah, fokusnya itu adalah untuk mencari kesimpulannya, yaitu kita lihat signifikannya di independent sample proportion test, yaitu signifikannya yaitu 1 CDP yaitu 0,156 dan 2 CDP yaitu 0,311. Nah, jadi karena ini 0,156 dan 0,311 lebih dari 0,05, maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dia menolak H0 dan menerima HA. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah karena nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka tolak H0 dan terima HA dengan berbunyi yaitu ada pengaruh minat siswa dengan hasil belajar siswa. Jadi kedua eksperimen ini kita dapat mengolah datanya menggunakan uji independen sampel proportion. Jadi kesimpulannya itu ada pengaruh minat siswa dengan hasil belajar siswa. Nah, ini adalah hasilnya, kita disignifikannya. Mungkin demikian saja cara mengolah data menggunakan data di SPSS 27, yaitu dengan judul uji independen sampel proportion. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.